Bab 740. Bibi Eri menyadari Selena yang sedang bersedih, jadi dia langsung berujar menghibur, "Nyonya muda akhir-akhir ini cuma makan sedikit, nafsu makan nyonya muda pasti menurun. Jadi, nyonya sengaja masak buat nyonya muda." Selena balas mengangguk, lalu berjalan perlahan-lahan menuju ruang tamu. Dia tidak mau menggunakan kursi roda. "Ayo duduk, sebentar lagi makanannya siap," kata Elia yang mengenakan celemek. Sebuah vas keramik berwarna putih dipajang di atas meja. Di dalamnya ada bunga yang baru dipetik hari ini, setiap helai kelopaknya tampak segar dan cantik. Selena, sontak teringat hari itu hujan deras. Di saat dia sedang merangkai bunga di dalam ruangan yang hangat, perutnya mulai membuncit dan seulas senyuman tersungging di bibirnya. Tepat pada saat itu, pintu pun terbuka. Harvey berjalan masuk dengan marah, lalu menginterogasi Selena kenapa Selena mencari masalah dengan Agatha yang sedang hamil. Sayangnya, sepertinya waktu itu Harvey lupa bahwa Selena juga sedang hamil. Di tengah cuaca yang sangat dingin itu, Harvey menghantam kepala Selena dengan vas bunga hingga bunga-bunga yang Selena rangkai menjadi berserakan ke atas lantai. Selena refleks menutupi kepalanya. Entah kenapa, kadang dia teringat dengan masa lalu. "Kenapa, nak? Kepalamu sakit?" tanya Elia sambil mengelus kepala Selena. Selena hendak menjawab, tetapi sebuah memori kembali muncul. Adegan di mana Selena berada sendirian di dalam rumah dan vas bunga yang terus berganti berputar dalam ingatannya. Selena selalu menunggu orang itu pulang, tetapi penantiannya sia-sia. "Nak, tolong jangan menakuti ibu. Kamu kenapa? Kita panggil dokter aja." "Ya." Selena menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menunjuk ke arah vas bunga dengan jarinya yang gemetar. "Singkirkan vas itu." Oke, ibu bawa pergi." Beberapa saat kemudian, barulah kondisi Selena menjadi lebih baik. Begitu makanan dihidangkan, Elia langsung menjelaskan dengan semangat, "Ibu awalnya belajar masak gara-gara seorang pria. Kalau sekarang dipikir-pikir lagi, rasanya lucu juga ya. Bahkan ibu nggak pernah memasak buat orang tua ibu sendiri." Kenangan masa lalu Selena terus berputar. Dia juga ingat bahwa saat masih menjadi seorang mahasiswa kedokteran, dia malah menggunakan pisau dan sekop gara-gara Harvey. Setiap kali ingatan itu berputar, Selena merasa sangat kesakitan. Rasanya seperti melewati penderitaan yang sama sekali lagi. Elia menyadari perubahan yang terjadi pada Selena. "Gawat, firasatku jadi nggak enak." Katanya hewan bisa memberikan motivasi bagi manusia untuk sembuh. "Nyonya muda kan pernah memelihara seekor kucing, harusnya sekarang sudah ada di sini. Gimana kalau kita coba?" usul Bibi Eri. "Boleh juga, tapi kurasa penyakit Selena itu lebih ke arah hatinya." Selena hanya makan sedikit dengan enggan, lalu duduk di halaman untuk menikmati sinar matahari yang hangat. Tiba-tiba, seekor kucing putih melompat mendekat. "Meong, kucing ini. Kamu pernah memelihara kucing ini, namanya Bonbon," ujar Elia menjelaskan. "Bonbon, benar juga." Selena tiba-tiba teringat akan seorang gadis kecil yang membawa tas ransel, dia diikuti oleh seekor kucing berwarna putih. Kucing itu akan selalu menyambut si anak perempuan di persimpangan jalan setiap kali jam pulang sekolah. Anak perempuan itu juga akan selalu bergegas menghampiri si kucing, lalu mengangkat hewan itu tinggi-tinggi. Seperti sekarang, Selena yang duduk di kursi roda pun mengangkat Bonbon. "Sudah lama nggak ketemu, Bonbon." "Meong." Dari semua ingatannya bersama Bonbon sejak kecil hingga besar, yang paling membahagiakan bagi Selena adalah masa kecilnya. Ayahnya yang penuh kasih sayang pun mengadopsi Bonbon karena takut Selena akan merasa kesepian. Bonbon bukan kucing ras, tetapi ia sangat ramah. Sewaktu kecil Selena harus memulihkan hatinya dari rasa sakit atas kehilangan ibunya, sedangkan sekarang dia harus berdamai dengan rasa sakit ini. Selena yang sedang menggendong Bonbon tampak begitu sangat harmonis. Hal ini membuat Elia makin yakin bahwa keputusannya sudah benar. Bibi Eri pun sontak teringat sesuatu. "Oh ya, waktu Bonbon datang tadi siang,
ada beberapa mainan dan juga botol ini bersamanya. Katanya, ia sudah menggondol botol ini setelah pulang dari pulau. Aku sudah memeriksanya, tapi aku nggak tahu isinya apa. Mungkin obat atau permen, yang jelas kelihatannya bukan makanan kucing. Aku takut ini akan menjadi ancaman bagi Nyonya muda. Elia menatap botol polos itu, sepertinya di dalamnya ada semacam obat. Bonbon kan kucing tua, biasanya kucing-kucing seperti ini akan sangat peka dengan perasaan manusia. Itu berarti Bonbon merasa benda di dalam botolnya sangat penting. Tolong beritahu Harvey untuk ke sini dan mencari tahu apa isi botol ini. Baik, Nyonya. Bab 741. Hansen sibuk sepanjang hari mengurusi Selena dan akhirnya mendapatkan berita rahasia. Seorang asisten dokter datang dengan membawa sebuah botol. Dokter Hansen, ini kiriman Nyonya Irwin. Nyonya minta diperiksa ini makanan kucing apa. Makanan kucing. Hansen melihat botol itu sejenak, botol sekecil ini tidak bisa menampung makanan kucing, kucing mana yang makan sesedikit ini. Mungkin suplemen atau sejenisnya, mungkin mereka nggak bisa menentukan jadi meminta dokter Hansen yang memeriksa. Oke, tinggalkan saja di situ, nanti ku periksa. Sekarang aku masih ada urusan penting. Oke, Hansen bergegas pergi menemui Harvey yang terlihat lelah. Tuan Harvey, ada berita terbaru. Tim Ishak selama ini telah melakukan penelitian tentang pengobatan kanker dan menciptakan obat anti kanker baru. Dalam 2 tahun terakhir, sudah ada ratusan pasien kanker yang mengonsumsinya. Namun, saat ini dia hanya melakukan uji klinis tahap pertama dan data sampelnya masih sangat terbatas. Bagaimana kondisi para peserta uji coba itu? Dalam waktu hampir 3 tahun, kondisi pengguna obat pada stadium 1, 2 dan 3 sudah stabil. Spektrum sel kanker sudah kembali normal. Harvey merasa tegang, kalau yang stadium terakhir, tingkat keberhasilannya 50%. Seperti yang kita tahu, persentase kemungkinan hidup penderita kanker adalah 5 tahun sedangkan data yang kita punya baru mencapai 3 tahun. Data ini belum terlalu akurat, kalau sebelum stadium akhir memang sudah cukup efektif, tapi kalau untuk stadium akhir. Cahaya di mata Harvey langsung redup, Hansen segera menambahkan, Tuan Harvey jangan putus asa. Saat ini peluang pasien stadium akhir hidup selama 3 hingga 5 tahun sangat kecil, nggak ada obat di pasaran yang dapat membuat lebih dari 50% pasien stadium akhir hidup selama 3 tahun. Artinya, obat ini cukup mujarab. Kita hanya perlu menemukan obat ini untuk memperpanjang umur Nyonya, selain itu, efek samping obat ini jauh lebih kecil daripada kemoterapi. Apa sudah dapat informasi dari Poison Bug? Harvey berharap, informasi yang kudapatkan adalah obat itu sudah dihancurkan sebelum mereka pindah markas. Formula ada di tangan Ishak, begitu dia pergi obat ini pun menghilang. Harvey melirik sekelilingnya, enggak, cari orang-orang yang mencoba obat itu dan dapatkan obat ini dari mereka. Ya, menurutku juga begitu. Jadi aku sudah memerintahkan orang untuk mencari daftar orang yang mencoba obat, mungkin butuh sedikit waktu. Aku datang untuk memberitahumu kabar baik ini. Yang terpenting sekarang jangan memprovokasi Nyonya. Kita pasti bisa menemukan cara untuk memperpanjang umurnya. Kalau Ishak bisa keluar dari Krelun, Nyonya mungkin benar-benar memiliki harapan untuk sembuh. Harapan pun muncul di hati Harvey. Minta bantuan Chandra untuk menambah sampel pengujian obat. Ya, Tuan. Harvey jangan khawatir. Jaga kesehatanmu. Hansen baru saja pergi di saat Elia datang lagi. Dasar bocah nakal, kamu mau kemana? Ibu, ada apa dengan Sally? Kondisi menantuku terus memburuk waktu mengingat masa lalu. Kamu malah merangsangnya terus, dia jadi makin sakit. Elia menggigit bibirnya dan berpikir keras sebelum berbicara, menurut ibu semua karena kamu memberinya obat M1, apalagi ada tumor di otaknya. Aku nggak tahu ini ada hubungannya atau nggak tapi mungkin kamu bisa memberinya obat penawar supaya ingatannya kembali lagi. Kalau nggak, potongan memori itu malah membuat kondisinya tambah parah.
Sudah menderita secara fisik dan mental, dia masih harus menjalani kemoterapi pula. Bagaimana dia bisa sembuh? Wajah Harvey pucat, membuatnya ingat kembali. Bab 742. Hanya mengingat beberapa memori saja Selena sudah benci sekali dengan Harvey. Kalau benar-benar ingat sepenuhnya, bukankah Selena akan semakin membencinya? Namun perkataan Elia juga cukup masuk akal. Pemicu kondisi Selena tiba-tiba memburuk adalah obat M1. Kalau Harvey memberinya obat penawar M1, bukankah artinya juga bisa mengendalikan pertumbuhan sel kanker di tubuhnya? Meskipun Harvey sangat tidak ingin melakukannya, dia tidak punya pilihan lain demi kesehatan Selena. Oke, aku akan meminta dokter untuk mengevaluasi ulang, tolong jaga Sally dulu. Harvey kembali menemui tim medis yang awalnya melakukan penelitian terhadap M1. Hasil yang mereka berikan sama dengan yang diberikan oleh Elia. Hansen dengan hati-hati menyarankan, Tuan Harvey, sebenarnya sejak awal aku mau bilang obat yang dapat membuat orang kehilangan ingatan ini merusak kekebalan tubuh dan banyak efek samping jangka panjang pada tubuh manusia. Pada orang biasa mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi kalau untuk penderita kanker malah akan memicu kinerja sel kanker berkembang lebih cepat. Jadi kita harus benar-benar menghilangkan efek negatif yang disebabkan oleh M1. Kalau enggak, efek gabungan dari berbagai obat malah akan membuat kondisi pasien memburuk. Tapi Tuan Harvey, dari berkas awal yang Tuan berikan, kami belum bisa membuat obat penawarnya. Semua harus dimulai dari poison bug. Di taman, Selena dan Bonbon sedang berjemur di bawah sinar matahari. Harvey berdiri dengan tangan di belakang di teras lantai 2 dan dengan lembut memandangi Selena. Awalnya suasana tenang dan damai, tiba-tiba Selena memegang dadanya dan terlihat kesakitan. Bibi Eri langsung mendekat dan memeriksa keadaan, "Nyonya kenapa?" Selena memegangi kepalanya dan berkata, "Sakit. Sakit banget." Belum juga selesai bicara, Selena sudah muntah. Harvey tidak bisa menahan diri lagi, dia turun dengan tergesa-gesa lalu membopong Selena ke tempat tidur. Selena sangat lemah, dia seperti kelinci putih kecil yang meringkuk kesakitan. Harvey memberikan segelas air hangat kepadanya. "Minum dulu." Selena baru saja minum, tapi dalam hitungan detik, dia muntah lagi dan kali ini yang keluar adalah darah. Semua muntahan darah itu tertumpah ke tubuh Harvey. "Dokter, cepat panggil dokter." Louis yang sekarang menjadi dokter pribadi keluarga Irwin langsung datang memeriksa Selena. Dia datang kurang dari 1 menit. Selena sudah berbaring di ranjang dengan bersimbah darah dan mengernyit kesakitan. Ini bukan pertanda baik. Selena mengalami sakit kepala dan sakit perut yang sangat parah, tubuhnya sudah tidak nyaman sejak awal dan setelah kemoterapi, bagian tubuh lain juga terpengaruh sedikit demi sedikit. Ditambah lagi sekarang kepalanya terasa sangat sakit. Selena sangat menderita sakit, sakit banget. "Selena, jangan takut, aku di sini." Louis segera memberikan obat pereda nyeri kepadanya, tetapi Selena masih sangat menderita dan bahkan ingin mati saja karena rasa sakit yang begitu menyiksa. Dia tidak sanggup. Setiap detik begitu menyiksa, bernapas saja membuatnya menderita. Bonbon berputar-putar di sekitar Selena beberapa kali, tiba-tiba teringat sesuatu lalu kembali ke kandangnya. Semua mainannya dibawa ke sini, dia bermain di tumpukan mainan, seolah-olah mencari sesuatu. Saat mendapati botol putihnya hilang, Bonbon yang panik langsung melompat-lompat dan mengeong tak henti. Elia jadi kesal, "Hush, hush." Masih saja mengeong. Bab 743. Selena dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hansen melihat hasil spektrum kanker dan data pemeriksaan CT dan MRI. Louis semakin mengerutkan keningnya. Hasil kemoterapi 2 tahun yang lalu sangat bagus, tapi kali ini jelek sekali. Sel kanker sudah mulai menyerang jaringan sekitarnya. Tubuh Selena nggak bisa lagi menjalani kemoterapi karena hanya akan membebani tubuhnya dan mempercepat kematian. Kalimat ini sama seperti hukuman mati bagi Selena. Tangan Harvey meremas erat ujung kemejanya.
Louis menggelengkan kepala, aku juga nggak tahu kenapa, yang jelas sel-sel kanker di tubuhnya menyebar dengan cepat. Kalau kondisi ini terus berlanjut, Selena hanya akan hidup paling lama 1 bulan, kalau kondisinya buruk mungkin hanya setengah bulan. Harvey rasanya mau jatuh pingsan. Paling lama 1 bulan, bahkan bisa lebih cepat. Louis menepuk bahu Harvey dan berkata, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Kita semua nggak ada yang mau hari ini terjadi. Lebih baik kamu habiskan waktu yang tersisa dengan baik. Selena jatuh koma. Karena tidak bisa makan dia hanya bisa mengandalkan infus untuk kekuatan tubuhnya. Harvey berdiri di sisinya dalam diam dengan mata yang merah. Padahal dari awal Selena sudah bilang tidak akan hidup lama. Kenapa dia tidak percaya? Kenapa malah membuatnya jadi begini? Mau sesedih dan menyesal sebesar apapun, dia tidak bisa mengubah akhir cerita. Sally, orang di atas tempat tidur tidak bergerak, kecuali dadanya yang naik turun, dia seperti orang mati bahkan Harvey sendiri kaget melihatnya. Bagaimana bisa seseorang yang baik-baik saja tiba-tiba berubah seperti ini dalam waktu yang begitu singkat? Harvey menamparkan dirinya sendiri kuat-kuat. Bodoh. Selena mendengar suara dan perlahan-lahan membuka matanya. Orang yang dilihatnya pertama kali adalah Harvey, sang pria sombong yang terhormat. Namun saat ini, pria itu malah terlihat acak-acakan, pakaiannya kusut dan matanya memerah. Harvey langsung datang menghampiri begitu melihat Sally bangun. Sally, apa rasanya? Aku akan mati, kan? Selena merasa lebih lemah daripada sebelumnya. Harvey menggenggam tangan wanita itu dengan erat dan menggeleng, nggak akan. Kamu nggak akan mati. Dia tertawa pahit, kamu itu bukan Tuhan. Apa hakmu mengendalikan hidup dan matiku? Harvey tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menggenggam erat tangan Selena. Sebelumnya Harvey sering mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Selena pergi kecuali dia mati. Hidup Selena memang tampaknya akan segera berakhir. Sally, apa kamu mau mengingat kembali masa lalumu? Ternyata kamu yang sudah memainkan ingatanku. Harvey memeluk tubuhnya, maaf, aku terlalu mencintaimu. Berat badan Selena turun drastis dalam seminggu. Dia begitu kurus seperti tulang terbalut kulit. Harvey sangat prihatin. Harvey, tolong kembalikan ingatanku. Aku nggak mau pergi tanpa kejelasan. Baik hidupku penuh cinta atau kebencian. Kamu nggak punya hak mengendalikanku. Harvey diam sejenak lalu menjawab, baik. Di tengah taman yang penuh dengan mawar berduri, Erna yang mengenakan gaun tradisional berwarna biru tua mengayunkan kipasnya dengan santai. Tiba-tiba terdengar sebuah suara, kamu ini hebat sekali. Bahkan Tuhan saja sepertinya nggak bisa menemukanmu. Erna menoleh dan melihat seorang wanita yang mengenakan jubah berkerudung berdiri di bawah cahaya bulan. Kerudung itu tersibak angin dan memperlihatkan wajah Elia. Kalau dilihat saksama, kedua wanita ini cukup mirip. Lama nggak ketemu, kakak sepupu. Bab 744. Mereka bukan hanya sebatas sepupu, bahkan kisah percintaan mereka sangat mirip. Sepertinya kamu sudah nggak serakah lagi. Erna memegang kipas dan mengibaskannya dengan anggun. Sudah lama nggak ketemu. Kalimat ini langsung menusuk hati para lawan bicara. Elia juga tidak mau kalah. Aku nggak seperti kamu yang mencintai begitu tulus. Sudah bertahun-tahun berjuang saja masih nggak bisa mendapatkan cinta Kelvin. Meski nggak dapat, aku bisa melampiaskan kekesalanku dan menghancurkan keluarga mereka. Aku nggak sebaik kamu yang menyerahkan suamimu pada orang lain untuk memulai hidup baru. Keluarga Erna punya latar belakang keluarga yang buruk. Sejak kecil dia tidak dihargai oleh keluarga karena dia adalah anak haram. Hanya Elia, seorang putri yang berasal dari keluarga terhormat yang memerhatikannya. Meski sering bertengkar tetapi mereka saling menyayangi. Hari ini Elia tidak melanjutkan pertengkaran seperti biasa. Dia duduk dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kita itu sama aja, nggak perlu saling menertawakan. Elia menghela napas, anak itu baik-baik saja. Kupikir kamu cuma memikirkan Novan dan lupa kalau punya seorang putri.
Beberapa tahun yang lalu karena gangguan mental, aku sudah melukai dua anak itu, menghancurkan keluarga mereka dan membuatnya terpisah dari orang yang mereka cintai selama bertahun-tahun. Terima kasih banyak sudah merawat Lani. Erna mengeluarkan sebatang rokok dan berkata, Kak, di dunia ini nggak ada Lani lagi, cuma ada Hailey. Aku mau ketemu dia. Maaf, aku harus berkata jujur, mungkin dia yang nggak mau bertemu denganmu. Hal-hal yang kamu lakukan di masa kecilnya sudah menjadi mimpi buruk baginya. Bahkan sampai sekarang, dia masih terbangun ketakutan di tengah malam. Kehadiranmu adalah luka baginya. Lebih baik kalian nggak perlu bertemu. Lani melihat dari kejauhan, hatinya tidak tenang setelah mengetahui Elia datang. Dia sudah lama tidak bertemu ibunya. Sehingga ingatan yang terukir di benaknya adalah waktu mereka kecil dulu. Waktu itu ibunya mencekiknya dengan marah sambil berteriak kenapa dia tidak mati. Malam ini, wanita cantik di bawah bulan itu terlihat begitu anggun, elegan dan berbeda sekali dengan sosok ibunya yang ada dalam ingatannya. Lani bersemangat saat mendengar ibunya bertanya tentang dirinya. Seperti kakaknya, ibu memiliki hubungan darah yang paling dekat dengannya. Meski sangat takut, dia tidak membencinya. Lani panik saat ibunya berkata ingin bertemu dengannya. Tanpa sadar, jarinya menyentuh wajahnya sendiri. Wajahnya pernah terbakar parah dalam kebakaran besar dan selama bertahun-tahun ini dia menjalani banyak operasi untuk memperbaiki wajahnya. Ibu pasti tidak akan mengenalinya. Meskipun begitu, Lani masih menunggu dengan semangat seperti anak kecil berdiri di pagar taman dan menunggu ibunya datang menjemputnya. Elia merasa tertohok. Rasa sakit yang dia berikan kepada anak itu masih berlanjut hingga sekarang. Anaknya pasti sangat membenci dirinya dan tidak ingin bertemu dengannya. Kali ini dia datang dengan tujuan yang lebih penting. Mengenai hubungan ibu anak di antara mereka masih perlu waktu. Selena sudah tidak bisa menunggu lagi. Ketika Lani mengira ibunya akan terus memohon untuk bertemu dengannya, Elia berkata, Lani, aku nggak akan banyak basa-basi. Kali ini aku datang untuk urusan yang lebih penting. Aku butuh obat penawar untuk M1. Bab 745. Erna jadi sangat penasaran. Oh, untuk apa? Jangan menertawakanku ya. Bocah dungu keras. Kepala di rumahku memberikan obat itu pada istrinya dan malah memicu pertumbuhan sel kanker dengan cepat. Sekarang nyawa menantuku terancam. Kamu telah mengembangkan obat ini selama bertahun-tahun. Tolong bantu aku kali ini. Kan kita adalah saudara. Setelah mendengar kalimat itu, raut wajah Lani yang penuh kecemasan dan ketegangan tiba-tiba menghilang dan berganti menjadi ekspresi dingin. Ternyata ibu datang ke sini bukan untuk dirinya. Lagi-lagi Selena, kakak mencintainya, ibu juga mencintainya. Duri bunga menusuk jari-jari Lani tanpa disadari. Untuk apa dia berharap? Dulu ibu tidak mencintainya, sekarang juga tidak. Dia adalah seorang anak yang tidak diinginkan. Lani berbalik dan pergi, darah mengalir perlahan-lahan dari ujung jarinya. Erna memainkan kipas di tangannya. Obat ini bukannya masih dikembangkan di internal perusahaan. Bagaimana anakmu bisa mendapatkannya? Erna, ini masalah yang menyangkut nyawa. Nggak usah peduli bagaimana dia mendapatkannya. Sepertinya orang yang mencuri adalah dia. Sayang versi yang dibawanya adalah yang punya efek samping. Kualatkan dia. Elia tersulut amarah. Bisa nggak jangan ngomong setajam itu. Sama saja sih seperti dulu, nggak berubah. Pantas Kelvin nggak suka padamu. Memangnya kamu pikir kamu sebaik apa? Bukannya Novan juga memanggilmu gila. Sudah jangan berantem. Orang bisa menertawakan kita yang selalu bertengkar. Cepat katakan, ada nggak obat penawarnya? Erna meliriknya sebentar, meski aku punya pun juga nggak akan aku kasih. Nyawa Selena sudah dibeli oleh seseorang. Siapa? Kamu pikir aku akan buka mulut? Nggak heran anakku minta aku menyelidikimu. Apa kamu berbisnis dengan Agatha? Kak, karena kita dekat, aku akan mengingatkanmu. Jangan terlibat dalam urusan Selena. Dengan obat penawar pun dia belum tentu bisa bertahan. Mungkin mati lebih baik.
Elia menjawab dengan tenang, aku nggak akan mengurus urusan orang, tapi kalau ada cara menyelamatkan, aku pasti akan mencoba. Erna, tolong bantu aku. Erna menghela napas. Sudah lama sekali aku nggak melihatmu merendah. Baiklah, aku akan bantu. Tapi aku hanya bisa sedikit membantumu ya. Oke, satu lagi. Obat ini cuma bisa menghilangkan efek samping M1, bukan untuk melawan kanker. Kalau nggak berhasil, jangan cari aku lagi. Terima kasih, Erna. Elia tahu betul bahwa memberikan obat penawar kepada dirinya sendiri sudah cukup sulit. Setelah mendapatkan obat penawar, Elia segera memberikannya kepada Chandra untuk diserahkan kepada Selena. Kamu nggak ikut pergi. Erna tersenyum, masih ada yang mau kamu bicarakan denganku. Elia menjawab dengan serius, Erna, aku mau bertemu dengan anak itu, aku tahu dia membenciku, tapi aku tetap ingin bertemu. Oke, tapi karena dia sangat membencimu, terserah dia ya mau ketemu atau enggak. Aku akan melihatnya dari jauh. Erna bangkit perlahan lalu berkata, ikut aku. Dua orang itu pergi ke laboratorium bawah tanah dan Erna berhenti di depan sebuah jendela kaca. Ini adalah kaca satu arah, sehingga orang di dalam tidak bisa melihat keluar tapi orang dari luar bisa melihat ke dalam. Kaca ini bertujuan memudahkan mereka dalam memeriksa kemajuan dan status setiap orang. Erna menunjuk dengan jarinya, itu dia, itu putrimu. Jangan tanya kenapa dia nggak mirip sepertimu karena wajahnya terbakar dalam kebakaran besar, ini adalah wajah setelah operasi plastik. Elia berujar dengan miris, putriku. Bersambung ke bab 746. Terima kasih.